Kepada Sobat Rakyat Maluku di obrolan Rakyat Maluku di live podcast obrolan Rakyat Maluku bersama saya Putri Kakanegi. Kali ini kita akan membahas tentang isu yang cukup menarik dan cukup dekat dengan kita tentunya di kehidupan kita sehari-hari. Yang mana seperti yang teman-teman tahu bahwa tema kita pada sore hari ini yaitu tentang kriminalitas tak kunjung tuntas di Maluku, ini tinjauan hukum dan sosiologi. Seperti itu. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya kriminalitas di Maluku rasa-rasanya tak pernah benar-benar selesai. Yang mana kasus penganiayaan, kasus pembunuhan, kasus konflik antar kelompok, maupun kasus kriminal lainnya masih terus terjadi hingga saat ini. Namun, ironisnya, banyak yang terkunjung usai secara hukum. Lantas hal tersebut membuat publik bertanya-tanya, kira-kira apa yang membuat kasus-kasus ini tidak tuntas secara hukum seperti itu. Muncullah pertanyaan di publik, apakah hal ini karena hukum yang lemah atau aparat kepolisian yang tidak serius atau bahkan mungkin ada persoalan sosial yang mendalam yang belum dibahas sebelumnya seperti itu. Untuk itu, kenapa kita membahas tema ini di sore hari ini? Nah, di live podcast kita pada sore hari ini kita akan membedah persoalan tersebut dari dua perspektif yang cukup penting yaitu Ya ini senja dia lah. Habis. Sore hari ini yaitu Dr. Fostanes Sisinaru SHM Hum. Selamat sore Pak Dokter. Selamat bergabung. Selamat sore Putri. Ya, mohon maaf sebelumnya ya Pak karena sudah dibuat menunggu karena kita menunggu waktu selesai dan asar. Terima kasih ya Pak. Dan kita juga memiliki sumber yang seru, seorang sosiolog Maluku yaitu Bapak Dr. Paulus Koritelu SOS MSI. Mungkin sebentar lagi Bapak Dr. Poli akan segera bergabung dengan kita. Sebelumnya bagaimana kabar Bapak? Sehat. Bapak Dokter. Oke, ini sapanya siapa nih Pak? Panggilannya Bapak Ones. siapa biar lebih Ones. Pak Ones. Siap. Oke, Bapak Ones. Ya, Pak. Tema kita di sore hari ini sangat menarik nih Pak. Terkait dengan kriminalitas yang tak kunjung tuntas di Maluku. Hari-hari ini kan memang banyak sekali persoalan soal kasus kriminal yang tak kunjung tuntas. Lantas hal inilah membuat publik bertanya-tanya, apakah ini hukum yang lemah atau aparat yang belum serius atau tidak serius atau bahkan ada persoalan sosial yang lebih dalam dan tidak pernah diselesaikan. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya mungkin langsung bertanya ke Bapak deh. Sebagai seorang akademisi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM, Bapak Ones ini. Jadi gini Pak Dokter, secara umum bagaimana pandangan Bapak melihat penanganan kasus kriminal yang kemudian terjadi di Maluku saat ini? Apakah saat ini kita sedang mengalami krisis penegakan hukum atau seperti apa Pak? Silahkan. Terima kasih Putri, selamat sore. Di Jakarta masih siang. Teman-teman sekalian, pertama-tama beta mengucapkan banyak terima kasih dan luar biasa rakyat Maluku mengangkat topik yang menurut hemat beta hari-hari ini harus didiskusikan karena menjadi sentral ketika publik bertanya mengapa Maluku terus dilanda konflik dan seakan-akan tidak pernah berhenti. Selamat datang Pak Poli. Jadi, halo, ya selamat siang. Lanjut Bapak. ya. Selamat siang Pak Poli. Selamat siang. Selamat Ya. bergabung. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan sama dengan pertanyaan rakyat Maluku di diskusi sore ini. Pertanyaan itu saya jawab begini. Kalau lihat dari perspektif hukum, ada 5 hal yang saya sudah catat tadi. Yang pertama, beberapa kasus itu dia tidak jelas dipublikasikan sampai sejauh mana proses penanganan perkara itu. Kan sesuatu yang tidak pasti akan dipertanyakan sampai sejauh mana. Karena kalau sesuatu yang pasti
maka pasti masyarakat akan melihat, oh sudah, sejauh mana polisi atau jaksa atau pengadilan dalam menangani kasus-kasus tersebut telah diselesaikan. Tetapi kemarin rilis Pak Kapolda, pada saat rilis tahunan itu, ada yang menarik, beliau mengatakan begini, sumber daya polisi dengan konteks kepulauan, jadi sumber daya polisi di Maluku itu terlalu sedikit, tidak sebanding dengan konteks wilayah kepulauan. Memang ada benarnya juga, tetapi begini, kepolisian, kejaksaan kan diberi tugas wewenang sekaligus diberi alat negara, perlengkapan negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Kan dia diberi tugas negara dan diberi tanggung jawab untuk menghandle hal-hal seperti itu. Jadi memang alasan itu dapat masuk akal, tetapi hampir sekian kasus Hunut, kasus Masih Hulang, kasus Tulehu, kasus Liang terakhir kemarin, sampai sekarang publik tidak jelas melihat ini sudah sampai sejauh mana nih barang-barang ini. Maka orang menganggap bikin kasus saja, dan nanti juga akhir-akhir tidak ada penanganan. Nah itu. Jadi pertama, beban kasus mungkin terlalu banyak menurut saya ya, atau kompleksitas pembuktian, karena proses di pengadilan itu juga menurut hemat beta proses yang terlalu panjang. Maka masyarakat menanti proses-proses itu dengan ketidakpastian dan tidak pernah kurangnya rilis dari kejaksaan bahwa atau kepolisian bahwa perkara ini sudah sampai mana, supaya tidak bertanya-tanya publik terhadap kasus-kasus yang sementara ditangani. Lalu sumber daya kepolisian yang tadi saya bilang rilis Pak Kapolda kemarin di akhir tahun, dia mengatakan bahwa sumber daya manusia atau personil kepolisian itu kurang. Lalu faktor celah hukum. Jadi beban pembuktian ini memang kalau konflik-konflik besar pembuktiannya agak rumit. Saya mendampingi kasus Hunut misalnya, harus periksa berpuluh-puluh orang untuk membuktikan kasus. Tapi alhamdulillah sebelum akhir tahun sudah ada penangkapan kemarin, dan itu sedikit publik puas berkaitan dengan kasus. Tapi kasus-kasus lain ya tergantung, sampai sekarang belum terjawab. Lalu yang terakhir, peran intelijen. Kan tugas intelijen itu tanpa terlihat tapi dia bekerja. Jadi dia sudah mapping, menurut saya kan dia harus tahu mapping daerah-daerah mana yang sumber konflik. Maka terlebih dahulu dia menginformasikan supaya mendeteksi dini sampai ini, supaya jangan terjadi konflik. Kalau informasinya jelas bahwa akan terjadi, lalu kerahkan personil untuk menyelesaikan itu sebelum terjadi, rasa tidak terlalu terjadi konflik di mana-mana. Yang berikut, peran pemerintah. Jadi pemerintah saya rasa turun mendampingi Pak Gub. Terima kasih sudah turun mendampingi semua hal di lapangan, tapi saya rasa harus dengan pihak polisian. Saya rasa melibatkan tentara juga penting dalam proses-proses pengamanan tertentu, supaya antara polisi, pemerintah dan tentara, saya rasa untuk keamanan itu penting. Mungkin itu umum, Putri, sementara yang dapat kita sampaikan. Nanti kajian sosiologinya Pak Poli. Siap, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kurang lebih ada 5 poin ya Pak yang tadi sudah dijelaskan. Oke, mungkin selanjutnya saya lanjut ke Pak Profesor, ke Pak Doktor Poli. Di sini bagaimana Bapak melihat dari perspektif sosiologi konflik sendiri, Pak? Mengapa kriminalitas di Maluku seperti ini terus berulang dan tidak pernah benar-benar selesai begitu, Pak? Jika dilihat dari perspektif sosiologi konflik itu seperti apa, Pak? Silakan. Yang pertama ya memang konflik ya, dan perdamaian itu tentu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya antara satu dengan yang lainnya ya. Dan itu fakta-fakta kehidupan manusia itu akan senantiasa terhiasi dengan begitu banyak hal yang ternyata terrealisasi baik dalam konflik ketika itu terjadi, kemudian kebutuhan akan perdamaian terjadi, demikian sebaliknya. Itu fakta-fakta sosiologis yang hampir pasti tidak akan pernah bisa dilepas pisahkan dari kehidupan manusia. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi dari perspektif sosiologi ya, kok aneh begitu ya, orang bisa bertanya dan merasa aneh. Kenapa ya
realitas konflik yang terjadi di Maluku kok tidak tuntas terselesaikan, sama seperti tadi Pak Ones. Bapak Pak Ones. Ones ya sudah menganalisisnya dari sisi hukum. Nah, banyak sekali hal yang bisa saya sampaikan, tapi mungkin untuk sementara saya membatasinya pada 3 hal yang sebetulnya paling krusial menurut saya. Yang pertama, yang pertama itu memang fenomena yang paling menonjol menurut saya secara sosiologis itu adalah lemahnya trust masyarakat terhadap aparat penegak hukum ya. Jadi ada semacam peningkatan kualitas maupun kuantitas public distrust terhadap aparat hukum ya, termasuk negara. Jadi semacam situasi krisis of trust begitu ya, yang luar biasa. Mengapa ini kemudian menjadi terjadi begini, adik Nona ya? Memang secara sosiologis ya, kriminalitas akan terus berulang di Maluku, dan ini tidak dapat dilepas pisahkan memang dari tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap institusi formal negara ya, dan tentunya terhadap pihak penegakan hukum ya, baik itu polisi, mungkin jaksa. Tadi sudah disampaikan kalau lewat proses pengadilan orang sudah punya asumsi berdasarkan fakta-fakta experience mereka kalau pengadilan itu bukan saja memakan waktu yang panjang, tetapi boleh jadi yang salah jadi benar dan yang benar juga jadi salah. Itu fakta sosiologis yang tidak terbantahkan. Dan karena itu memang ini kemudian berdampak pada sebenarnya adanya fakta bahwa legitimasi negara itu bisa dikalahkan oleh sebuah legitimasi adat, termasuk mekanisme-mekanisme lokal yang ada. Saat orang terdesak, tentu orang akan menciptakan di social security sendiri berdasarkan lokal mekanisme yang mereka punya, gitu ya. Dan karena itu acap kali secara vulgar konflik-konflik itu tidak saja ada pada satu wilayah tertentu, tapi dia bisa merembet dengan cepat, begitu cepat, sekalipun fakta kita adalah fakta kepulauan, gitu ya. Nah itu hal yang pertama. Jadi lemahnya atau tingginya public distrust terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum yang berasal dari masyarakat. Tentu karena mereka punya banyak pengalaman, kasus-kasus tertentu yang tidak terselesaikan berdasarkan harapan dan ekspektasi kemanusiaan mereka. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua memang harus diakui ya, dalam fakta kemalukuan kita, trauma sosial pasca konflik atau collectivity experience kita tentang konflik itu padat sekali. Bukan saja setelah kita merdeka, bahkan sejak zaman penjajahan, itu sudah ada warisan-warisan kultural konflik yang demikian panjang dengan rentetan cerita bahkan kisah kasih yang ada di dalam konflik-konflik itu sendiri. Nah sayang sekali 80 tahun usia kemerdekaan kita ternyata tidak cukup banyak tersedia waktunya untuk mengobati luka-luka ya yang pernah ada pada masa-masa silam. Bahkan acap kali ketika terjadi pengulangan konflik, luka yang hampir sembuh itu tergores lagi, itu terlukai lagi. Dan karena itu memori kolektif hari ini ya itu tertuju pada masa-masa lalu ya. Satu hal misalnya begini, ketika misalnya saya ilustrasikan begini, ketika misalnya terjadi satu peristiwa sederhana, katakanlah ada sebuah mobil gitu ya, mobil angkot itu Tulehu, tulisannya Tulehu, kemudian dia menabrak seekor anjing katakanlah di kuda mati gitu ya, maka tanpa dianalisis lebih jauh, padahal mungkin sopir oto Tulehu itu adalah orang Hutumuri katakanlah begitu, tetapi waktu peristiwa itu terjadi, maka kemudian orang kuda mati yang ada di sekitar situ ya itu tidak lagi bertanya-tanya siapa itu dan siapa itu. Dengan mereka lihat labelingnya Tulehu, maka orientasi, konotasi berpikir mereka itu tertuju pada fakta pengalaman masa lalu. Oh, Dondong itu tuh begini, kasta itu tuh begini. Itu fakta sosiologis yang tidak terbantahkan. Maksud saya begini, warisan kolonisasi dulu yang menghadirkan bagi kita konflik yang syarat dengan berbagai determinasi termasuk juga agama, sampai hari ini itu belum terselesaikan. Konstruksi tentang katong dan dong ya menjadi sebuah determinasi yang acap kali muncul tidak saja dalam pemahaman kolektif, tetapi dalam segregasi perilaku-perilaku sosial di dalam masyarakat kita. Dan karena itu,
warisan ini menurut saya itu harus serius kita selesaikan. Ya, harus serius kita tuntaskan. Sebab apa? Memang ini menjadi bagian dari konflik sosial berskala besar di masa lalu dan akan terus berlanjut, tetapi juga menyeratkan trauma kolektif, ya, memori kekerasan, tetapi juga hampir pasti kita belum menemukan semacam normalisasi kehidupan yang sebetulnya menjadi bagian dari ekspektasi dan harapan kita semua. Ya, itu kedua. Kemudian yang ketiga menurut saya memang kelompok, ya, dan budaya patronasi lokal itu menurut saya punya potensi positif pada satu sisi, tetapi dalam konteks bahasan kita itu menjadi demikian produktif untuk bisa menggerakkan konflik. Maksud saya begini, secara antropologis masyarakat Maluku itu memiliki ikatan kekerabatan dan solidaritas kelompok yang sangat kuat, baik itu berbasis agama, ya, kemudian basis marga, negeri, maupun jaringan-jaringan sosial yang bersifat informal. Pada satu sisi, ini merupakan kekuatan sosial, namun pada sisi lain, solidaritas tersebut seringkali menghambat penegakan hukum. Karena pelaku kriminal dilindungi pada jaringan sosialnya sendiri. Gitu ya. Jadi misalnya saya tahu, misalnya seorang saudara saya, namanya Markus Koritelu. Saya tahu dia bersalah. Tapi kekuatan solidaritas itu yang akan menggerakkan nurani individual saya untuk seakan-akan saya melindungi dia. Saya tidak akan tega menyerahkan dia kepada aparat yang berwajib. Apalagi dalam konteks faktor yang pertama. Public distrust saya terhadap aparat penegakan hukum itu sangat diragukan. Misalnya kayak gitu. Nah karena itu dalam banyak kasus memang kriminalitas tidak diproses secara tuntas. Karena adanya negosiasi internal, ya, adanya kompromi adat, dan bahkan adanya tekanan-tekanan kolektif. Agar apa? Agar kasus itu diselesaikan secara damai. Saya contohkan begini, misalnya satu kasus. Dalam kasus budaya Tanimbar, Dua Lola, misalnya. Ya, pada saat beberapa tahun yang lalu, tanpa disengaja dua orang anggota polisi itu mabuk. Dua-duanya orang Tanimbar. Kemudian mereka bercanda begitu dan yang satu menarik pelatuknya dan tanpa sadar pelurunya terlepas dan kemudian teman yang sama-sama orang Tanimbar di depannya itu langsung mati seketika itu juga. Tertembus oleh timah panas. Apa yang terjadi? Mekanisme kuatnya solidaritas kelompok dan budaya patronasi lokal itu kemudian dipakai sebagai sarana. Dan apa yang terjadi? Nggak sampai satu hari itu terselesaikan dengan tuntas. Dan membawa kepuasan baik pada pihak keluarga pelaku maupun pihak keluarga korban. Nah, karena itu sebenarnya pada titik ini, kalau persoalan ini dia terjadi lintas agama dan lintas etnis, kemudian kekuatan solidaritas kelompok ini atau budaya patronasi ini dieksploitasi secara berlebihan, maka kemudian persoalan-persoalan kita secara hukum, secara yuridis formal, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Tones, itu kemudian tidak akan pernah mencapai derajat kepuasan dalam proses penyelesaiannya. Nah ini soal kita yang serius ya. Saya kira itu dulu ya secara umum, nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ya. Iya, Pak. Oke. Terdapat 3 poin utama tuh. Karena pertama mungkin karena distrust publik itu tadi ya Pak terhadap proses penegakan hukum. Kemudian ada trauma sosial pasca konflik berpuluhan tahun sebelumnya mungkin pasca konflik di kemerdekaan saat itu. Kemudian itu budaya patronasi itu tadi. Yang dimana solidaritas kelompok untuk melindungi orang-orang tertentu mungkin yang berada di pihak mereka. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Poli, cukup mencerahkan untuk pertanyaan untuk jawabannya. Mungkin saya langsung berlanjut ke Pak Ones. Ini salah satu pertanyaan yang kami juga penasaran nih pasti tentunya, yaitu kalau kita masuk ke aspek hukum, berbicara secara hukum. Misal kalau secara hukum pidana, sebenarnya apa ya sebenarnya yang paling bermasalah dalam proses penanganan kasus kriminal di Maluku itu sendiri, Pak? Apakah ini persoalan regulasi atau bahkan kualitas aparat atau sebenarnya sistem pengawasan yang kurang, yang bisa dibilang lemah sebenarnya, Pak? Silahkan Pak Ones. Terima kasih Put. Halo pertanyaan. Karena memang kita bukan pidana, tapi kalau hukum saya keseluruhan begini.
Jadi bukan soal hukumnya, hukum itu sudah dicatat benar adanya. Keseriusan aparat penegak hukum dan supporting masyarakat untuk menyelesaikan itu. Contoh begini Put, kalau dalam prosedur kasus, penanganan kasus, penyidik meminta keterangan dari beberapa orang yang dalam hal ini konflik tadi, lalu support masyarakat tidak memberikan jawaban atau keterangan yang sebenar-benarnya untuk bagaimana kasus itu tetap berjalan, maka disitulah sedikit susah. Karena begini, kalau dia tidak jujur dan segala macam, bagaimana prosesnya bisa berjalan dengan baik. Jadi butuh keseriusan dari aparat penyidik, tapi juga masyarakat itu penting untuk mengungkap. Jadi bagaimana dia punya keinginan betul untuk kita harus damai. Damainya bagaimana? Saksi-saksi yang diminta itu memberikan keterangan yang benar-benar supaya proses penanganan perkara itu cepat selesai. Tetapi kalau saksi-saksi yang tadi diminta keterangan tidak mau, karena saya dapati di lapangan itu kan begitu Put. Ya, Jadi ya, sudah mappingnya sudah selesai, sudah 10 misalnya 10 orang dijadikan saksi, waktu mau diminta keterangan dia tidak mau. Itu persoalan pertama. Yang kedua dia menghilangkan alat bukti. Karena peradilan kita mau dibuktikan di pengadilan bukan bicara saja, tetapi alat bukti di lapangan yang meyakini hakim untuk memutuskan perkara. Yang ketiga, pengacaranya. Seperti Pak Poli tadi bilang itu ada sedikit, kalau dia punya saudara, ya mudah-mudahan dia mau benar-benar karena keamanan dia betul-betul utuh untuk bagaimana bikin keterangan yang benar atau mendorong saksi atau korban untuk ayolah bicara yang sebenarnya. Tetapi kalau dia mau menolak dia dengan tanda kutip, nah itu yang bahaya Put. Jadi karena mitra antara jaksa, polisi dan pengacara itu mitra kerja. Jadi kalau satunya tidak agak sedikit bengkok, maka tujuan yang kita akan capai itu agak lama dan sulit. Maka pembuktian itu berulang-ulang. Karena di KUHP dia tidak bisa memaksa orang untuk memberikan keterangan. Harus memberikan keterangan tidak di bawah tekanan. Jadi dia harus rayu sedemikian rupa bagaimana untuk mendapatkan keterangan. Karena nanti dia takut, Pak Poli dan teman-teman sekalian pun, dia takut dia di peradilan. betul. Malu juga kalau dia kalah karena pembuktian padahal benar-benar ada terjadi sesuatu yang benar-benar terjadi misalnya gitu. Jadi dia kalah juga, dia dimarahi pimpinannya. Kamu kerja tidak betul, publik menganggap dia tidak profesional dalam penanganan perkara. Di demo lagi dia. Padahal satu sisi dia mengupayakan untuk mencari pembuktian sebenarnya untuk menjelaskan itu masuk ke ruang sidang dan membuktikan dengan baik. Tapi satu sisi dukungan masyarakat. Gitu. Jadi 3 pilar itu saya katakan. Dukungan masyarakat, penyidik, dan juga proses-proses peradilan itu, pengacara juga penting. Supaya bagaimana keseriusan menyelesaikan perkara itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu jawabannya, Put. Oke, siap, baik Pak. Mungkin itu juga sudah cukup menjawab satu pertanyaan selanjutnya saya, Pak. Pertanyaan yang ketiga itu tentang sudah banyak kasus kriminal yang terjadi di Provinsi Maluku. Tentunya banyak yang berhenti di tahap penyelidikan dan juga di tahap penyidikan, yang mana pelaku belum tertangkap, tetapi sementara saksi itu sudah diperiksa. Mungkin relate tadi sama apa yang tadi poin pertama yang Bapak sampaikan, bahwasanya peran akan dan saksi untuk memberikan pernyataan atau keterangan itu juga sangat diperlukan ya Pak. Nah, itu apakah di sini ini bisa dinilai bahwasannya kondisi ini mencerminkan bahwa lemahnya profesionalisme aparat penegak hukum atau bagaimana Pak? Atau kita tidak bisa memandang itu dalam satu sisi aja seperti itu? Gimana menurut Bapak? Pandang satu sisi, beta rasa sengfer juga. Jadi kayak beberapa kasus yang beta turun langsung karena bagian dari beberapa tugas-tugas pengacaraan. Jadi peran tokoh agama, peran kepala desa itu mesti benar-benar dijalankan dengan baik. Habis itu kalau kita bicara kayak perkara-perkara di masih ulang misalnya, penyidik kalau diambil jadi kasus itu kalau di tingkat Polres tidak kuat maka diambil oleh Polda. Kalau Polda misalnya dia bolak-balik untuk proses-proses penyidikan dan segala macam bolak-balik masih ulang, anggarannya cukup tidak. Itu juga kadang-kadang menjadi hal yang mengganggu juga. Kalau 10 orang bolak-balik secara mudahara, kan
di dalam tubuh batang tubuh anggaran setiap lembaga negara kan sudah dikelop tuh. Berdasarkan ini memang ada kebijakan, tetapi kadang-kadang juga itu. Jadi butuh keseriusan dari banyak pihak. Pemerintah desa, tokoh-tokoh agama, punya keseriusan bagaimana ketong lihat Maluku ini mau damai, maka ketong boleh sembunyikan sesuatu yang keliru misalnya. Berarti saya bilang salah, karena kalau salah tuh ketong jas orang langsung bahwa dia salah, keliru. Dia boleh menyimpulkan sesuatu yang keliru, supaya ketong bisa dia Maluku ini manis-manis, akan baik-baik, hidup tenang, begitu. Itu sementara Bu. Oke, sementara sembari kita menunggu Pak Dr. Poli join, Bapak mungkin bisa lanjut dulu dengan pertanyaan selanjutnya. Ini sudah Bapak singgung di awal bahwasanya publik mengeluhkan informasi yang dimana kurangnya keterbukaan atau terkait dengan perkembangan kasus yang sementara diproses begitu Pak. Bagaimana Bapak melihat akuntabilitas kepolisian, kejaksaan, dan dalam menyampaikan proses penanganan kasus kepada masyarakat, khususnya kasus kriminal yang hari-hari akhir ini terjadi, hari-hari belakangan ini terjadi di Maluku, seperti itu Pak. Ini sedikit kritikan ya Put ya, pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Jadi begini, kalau media tidak tanya sejauh mana kasus itu kepada pejabat-pejabat yang menangani perkara, dia tidak pernah ekspos. Ya tunggu wartawan tanya, baru iya perkaranya sampai ke sini. Jadi artinya sudah menjadi konsumsi dan keresahan masyarakat, barulah mereka menjawab. Itu yang keliru, yang tadi Pu bilang. Artinya setiap tahapan dan prosedur penanganan perkara itu, tahapan demi tahapannya, lembaga-lembaga kepolisian maupun kejaksaan dan pengadilan menginformasikan lewat humasnya itu. Penanganan perkara masih ulang, sudah sampai di sini masyarakat, minta support dari masyarakat untuk mendukung kami. Perkara ini sudah naik sidang, sidangnya berapa lama, tolong masyarakat seperti kami, supaya tidak ada kegelisahan di tengah-tengah masyarakat bahwa kasus ini sampai di mana, kasus ini sampai di mana. Begitu. Jadi harus ada informasi yang bertahap, supaya tahapan-tahapan itu sekaligus menjadi evaluasi, sekaligus menjadi pantauan dari masyarakat sejauh mana kasus itu tangani. Begitu Pun. Oke Pak, baik. Berarti secara normatif itu baiknya sudah diberikan informasi itu sebelum diminta wartawan gitu, atau diminta media, atau supaya tidak memunculkan pertanyaan baru begitu Pak. Iya, jadi kan kita informasi publik itu kan semestinya harus dikonsumsi oleh masyarakat, tidak boleh disimpan-simpan. Apalagi soal berkaitan dengan konflik-konflik besar yang nanti menimbulkan keresahan besar di masyarakat, maka penting dan seharusnya diinformasikan. Begitu Bu. Oke, mungkin selanjutnya saya lanjut dulu pertanyaan ke Bapak Poli. Ya, silakan Put. Ya. Ke perspektif sosial nih Pak. Menurut Bapak, kira-kira faktor apa yang paling dominan memicu kasus kriminalitas terjadi di Maluku? Apakah soal ekonomi, konflik sosial, atau bahkan kegagalan negara hadir secara utuh Pak? Ya, memang tiga-tiga yang Adik Putri sebut itu masuk sebetulnya ya sebagai penyebab ya. Tapi saya baca sebuah referensi ya. Referensi itu ditulis oleh seorang pemikir yang bernama Ted Robert Gurr ya dalam bukunya Why Men Rebel, Mengapa Manusia Memberontak. Ya, jawaban dia adalah social deprivation. Ya, yang pertama saya ingin bilang Pak Ones maaf dulu ini karena saya pun TikTok ini tahu kenapa jadi saya bisa lihat muka ini toh, saya apa toh. Kalau ganteng jadi aku sih mau bilang. Bukan pengikutnya sembahnya dan tidak terbiasa bertiktok jadi sorry. Ya, baik. Ya. Jadi dalam analisisnya Ted Robert Gurr itu nganggap gitu ya bahwa ketika orang berada dalam situasi di mana basic needs-nya ya kebutuhan paling elementer, kebutuhan paling mendasar itu tidak bisa terpenuhi. Maka apapun preferensi orang, apapun pendapat orang, apapun masukan orang yang baik tetap saja terbaik. Gitu ya. Waktu orang perutnya lapar, semua hal yang baik jadi terbaik. Itu fakta sosiologis. Karena itu memang persoalan kemiskinan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya sangat luar biasa ya. Padahal kita akui memang sebagai ibu kandung yang melahirkan republik ini tidak layak sebetulnya. Tidak layak. Maluku yang masuk kategori ya dalam representasi Jong Ambon waktu itu yang ikut
melahirkan republik ini bersama 8 yang lain atau 7 yang lain, itu berada pada fragmentasi kemiskinan seperti ini. Ya, saya kira begini filosofinya ya. Kalau misalnya seorang ibu melahirkan kita hari ini usia kita 50-an sekian tahun misalnya. Dan kita sebetulnya punya banyak akses dan kuasa untuk bisa menghadirkan kehidupan yang layak bagi ibu kita, namun kita tidak melakukannya. Itu berarti tipe anak yang bersangkutan adalah tipe anak maling kundang sebetulnya. Ya. Jadi Indonesia ini ibarat anak maling kundang sebetulnya. Yang 80 tahun menjadi anak sudah banyak hal yang dilakukan. Tapi membiarkan ibunya yaitu Maluku, itu miskin. Itu kan tipologi anak maling kundang. Dan faktanya secara filosofis memperlihatkan tidak pernah akan ada kebahagiaan dan kesejahteraan pada konteks kehidupan anak maling kundang itu. Betulnya. Ya. Dan karena itu pada sisi itu memang kita orang Maluku akan terus sepertinya dirangsang adrenalin kemalukuan kita untuk bergerak dalam agresivitas yang agak cepat dan tinggi. Ya. Hal ini memang diperparah juga oleh fragmentasi wilayah kepulauan yang melemahkan kontrol sosial atas penegakan hukum. Itu memang sesuatu yang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa situasi kepulauan kita yang memang demikian apa adanya, itu juga melemahkan kontrol sosial dari para penegak hukum kita. Sekalipun memang sebetulnya ini tidak boleh menjadi alasan karena kecakapan, kecerdasan pihak intelijen mesti bisa mengantisipasi semuanya itu. Selain itu juga hal yang lain ya, dalam konteks kepulauan ini tentu kalau secara sosiologis ya, pelaku bisa berpindah pulau dengan cepat. Kemudian saksi enggan atau sulit untuk dihadirkan misalnya kalau tinggal di pulau yang lain. Kemudian proses hukum bisa saja terhenti di tingkat lokal karena fragmentasi solidaritas adat istiadat yang demikian kuat tadi. Hal yang lain sebetulnya adalah memang konteks geografi kepulauan itu memperkuat otoritas lokal di dalam proses penyelesaian konflik yang bersifat non formal. Ya, sehingga jalur-jalur hukum formal yang mensyaratkan 3 hal selain juga kepastian hukum, ada juga keadilan hukum dan faedah hukum, itu acap kali itu diabaikan. Karena memang kekuatan solidaritas lokal yang tertuju pada konteks otoritas lokal dalam proses penyelesaian kasus atau hukum yang sifatnya informal. Ya, dan karena itu memang kriminalitas seringkali diselesaikan lewat negosiasi adat, denda simbolik, atau bahkan perdamaian-perdamaian keluarga. Hukum negara dianggap urusan yang jauh, kurang relevan, dan bahkan agak kontradiktif misalnya dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat kultural. Ya. Dan hal yang lain memang ruang laut kita itu sebagai jalur mobilitas dan dia sayang sekali dia bersifat anonimitas sosial. Gitu ya. Artinya apa? Situasi ini membuat yang tadi saya katakan para pelaku itu mudah berpindah-pindah identitas dan mudah berpindah pada wilayah-wilayah yang lain. Kemudian ada kesulitan pelacakan, lemahnya basis data kriminal lintas pulau, ya. Dan dalam konteks ini memang hampir pasti ya, ketika orang melakukan tindak pidana di satu pulau, kemudian berpindah kepada pulau yang lain yang memiliki jaringan sosial yang sudah berbeda lagi. Nah, ini memang menyulitkan proses-proses untuk penyelesaiannya. Dan hal yang lain, memang ketimpangan akses akibat fakta kepulauan itu ya, ini membuat pembangunan antar pulau ya ada pada tingkat disparitas yang tinggi, dan karena itu kerentanan sosial itu juga terjadi dalam estimasi yang cukup tinggi, kecemburuan sosial, sehingga kadang-kadang saya lihatnya secara sosiologis ketika orang pepatah kuno bilang begini, kenapa utang di Cina bayarnya di Arab ya? Ya. Jadi kayaknya salahnya di sana, tapi dia lampiaskannya di sini begitu. Ya, mengapa? Karena orang ketika ada dalam situasi yang susah begitu ya, yang basic needs-nya itu terhambat karena ketidaksanggupannya secara sosial maupun ekonomi untuk memenuhinya. Semua hal yang kita anggap baik itu bisa jadi terbaik for dia, begitu. Nah, itu realitas sosiologis yang ada di sekitar wilayah Maluku sampai dengan hari ini menurut saya. Ya, silakan Pun. Ya. Oke Pak, jadi
secara garis besar konteks geografis kepulauan juga sangat berpengaruh ya Pak? Ya, setuju itu. Ya, sebab kepulauan itu memang kata filosofi orang Maluku, laut bukan jembatan pemisah atau laut bukan pemisah tapi dia jembatan penghubung. Tapi itu kan kerangka filosofis yang memperkuat basis perjuangan kita, ya, spirit of excellence kita. Tapi tentu itu tidak selalu berbanding lurus dengan kuantitas, kualitas, kecepatan, kecerdasan penyelesaian persoalan-persoalan hukum. Ketika memang satu pelaku bisa cepat sekali mobilisasinya antar pulau dan sebagainya, dan sampai pada kelompok-kelompok keluarga, kerabat dan sebagainya yang ada di situ, mereka menjadi semacam social security yang memberi perlindungan dan rasa aman yang luar biasa sebetulnya. Sehingga apapun bisa mereka korbankan, yang penting anak mereka ini tetap aman begitu ya. Sehingga kadang-kadang kita lihat acap kali ada orang kampung sebelah yang melapor, maka kemudian konflik antar dua kampung bisa terjadi. Ya. Yang tadi saya katakan utangnya di Cina, oh bayarnya di Arab begitu ya. Tapi ini situasi karena berbagai fenomena yang tadi sudah saya jelaskan maupun juga dijelaskan oleh Pak Ones tadi. Ya, demikian Put. Oke Pak. Bapak, jika kita kaji lebih jauh lagi, misalnya dalam banyak kasus masyarakat yang menilai bahwasannya elit lokal justru absen dalam banyak kasus. Tapi bagaimana peran elit dan juga tokoh politik, tokoh adat yang mungkin sudah tadi disampaikan oleh Pak Ones bahwasannya itu tokoh adat itu mereka memiliki peran yang cukup penting juga. Bahkan aparat keamanan itu dalam meredam atau justru memperpanjang konflik kriminalitas di Maluku itu sendiri, Pak. Saya coba gitu ya secara akademis mencoba untuk menjawab pertanyaan itu dengan sebuah perspektif misalnya. Perspektif itu dikemukakan oleh Michael Foucault ya, namanya relasi kuasa. Relasi kuasa. Jadi gini, memang elit formal ya itu tentu punya keabsahan yuridis ya untuk menyelesaikan persoalan. Tapi kekuatan pengaruh itu boleh jadi lebih kuat ada pada bayang-bayang kekuasaan formal. Saya contohkan begini ya, saya contohkan. Misalnya, yang punya kekuasaan formal di Pasar Mardika, tentu wali kota, Satpol PP atau juga PD Pasar Jaya atau apalah yang ada di situ. Ya, tapi satu ketika misalnya kalau saya kehilangan dompet dan di dalam dompet itu ada 3 juta rupiah, saya lapor sama wali kota, saya lapor sama polisi, saya lapor sama Satpol PP. Belum tentu uang saya akan kembali dan dompet saya akan ketemu. Tapi jika saya lapor pada bayang-bayang kekuasaan formal, misalnya kepala geng Kailolo, saya lapor pada kepala geng orang Kei, saya lapor pada kepala geng orang Buton, dompet saya akan kembali utuh, sudah. Ngerti ya maksud saya ya? Ini yang saya maksudkan dengan relasi kuasa. Jadi pada konteks relasi kuasa itu sebenarnya ada fragmentasi kekuatan bayang-bayang kekuasaan formal yang tidak terlegitimasi secara yuridis, tapi punya kekuatan pengaruh yang kuat sampai kepada akar rumput. Ya, sehingga kepala geng Kailolo katakanlah, yang mungkin tidak tamat SMP, tapi pengaruhnya jauh lebih kuat dari seorang pengaruh wali kota pada kasus-kasus bagaimana saya jelaskan tadi. Nah, pada titik itulah sebenarnya bagaimana kita mengcombine sebetulnya potensi-potensi ini menjadi satu kekuatan bersama yang ada di dalam gerak maju kita secara bersama-sama. Karena ternyata fakta sosiologis kita memperlihatkan pemisahan dan penegakan hukum itu saya kira sebagaimana penjelasan Pak Ones tadi saya setuju itu sangat tidak maksimal. Ya, kepastian hukum itu hampir pasti ya, itu bisa dihitung dengan jari. Ya, hari ini banyak sekali orang yang a priori ya, ketika kasus-kasus besar misalnya kasus pilkada, kasus pilpres dan segala macam, dan orang melihatnya, orang sepertinya a priori terhadap kesanggupan aparat penegak hukum kita untuk menghadirkan sebuah kualitas penegakan hukum yang benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia, saya kira seperti itu. Sehingga memang acap kali orang menggunakan saluran-saluran bayang-bayang kekuasaan formal tadi, ya. Jadi kan begini maksud saya, di balik misalnya seorang penguasa formal kan dia punya macam-macam link secara politik ya. Ada ring 1, ada ring 2, ring 3 dan sebagainya, dan itu di backup oleh bayang-bayang kekuasaan formal yang sangat mungkin jauh lebih efektif untuk bermain pada setiap itu ya. Misalnya begini, saya punya satu pengalaman ya, pernah maju sebagai calon bupati ya, dan waktu itu di 2011 saya kira secara
faktual kita, secara yuridis kita bisa bentuk sebuah rumah hukum di mana banyak sekali data-data hukum, kita tempatkan gentengnya, kita ketempatkan temboknya, dan betul ya, pada tanggal 23 Desember tahun 2011 itu keputusan di MK itu untuk sengketa pilkada ya. Keputusan di MK itu memutuskan menolak eksepsi tergugat. Ya, jadi pembelaan KPUD itu ditolak. Nah, saya melihat penolakan itu bukan karena kami punya uang banyak. Tapi ada teman saya yang pakai preman terkenal di Jakarta. Dan preman itu sama-sama dengan kita. Di gedung MK, preman itu berani bilang begini, saya sudah berdiri di pihak ini dan hari ini keputusannya tetap menang di saya. Betul, keputusannya kayak begitu. Sudah. Putri ya. Memang ini agak aneh, tapi itu fakta sosiologis yang tidak terbantahkan. Gitu. Jadi maksud saya begini. Kalau memang kekuatan-kekuatan legitimasi formal yang ada pada elit-elit formal kita itu mau menyelesaikan persoalan termasuk juga pada elit-elit hukum kita, maka kemudian bayang-bayang kekuasaan formal ini bisa direduksi sedemikian rupa supaya dia menjalankan perangnya pada bidangnya. Ya, sebab banyak kasus yang memang memperlihatkan kalau memang bayang-bayang kekuasaan formal dalam konteks relasi kuasa itu boleh jadi jauh lebih berpengaruh dari kekuasaan-kekuasaan formal. Saya contohkan yang lain lagi misalnya. Kin Baperjaka memutuskan, contoh, Bapak yang bernama Launga Lasamuna harus jadi kepala dinas pertambangan dan energi. Tapi misalnya istri bupati bilang, beta sen suka dengan orang itu. Yang beta mau itu ini. Saya kira Pak Bupati atau Pak Gubernur akan pikir 1000 kali untuk menolak permintaan istrinya. Maksud saya, istrinya itu adalah bayang-bayang kekuasaan formal yang tidak terlegitimasi secara yuridis formal. Tapi jangan tanya soal kekuatan pengaruhnya di dalam proses pengambilan keputusan. Saya kira fenomena kita hari ini secara sosiologis gambarannya kayak begitu kira-kira. Adi Putri dan juga Pak Ones. Ya, silakan. Oke, Bapak, tapi contoh kasus yang langsung disampaikan itu cukup relate lah ya Pak. Di banyak sisi banyak terjadi seperti itu loh Pak. Oke, mungkin untuk Pak Ones. Agak aneh ya. Agak aneh, cuma memang fakta sosiologisnya bicaranya begitu. Tanya begitu ya. Iya Pak. Artinya oke, pertanyaan terakhir ke Pak Ones nih. Dari sisi hukum, apakah budaya impunitas atau di mana pelaku seolah kebal hukum ini sudah mengakar dari dalam sistem penegakan hukum di Maluku atau seperti apa? Bagaimana Bapak melihat hal itu? Jadi dan teman-teman Pak Poli, kebal hukum ini kan satu faktor kayak Pak Poli tadi bilang, di belakang dia siapa? Kan pertanyaan yang paling sederhananya itu. Atau jaringannya siapa? Jadi mau penegakan atau dia berafiliasi dengan partai tertentu atau tidak? Karena jaringan politik sampai merata di lapangan, sampai ke kepala desa, sampai ke rakyat-rakyat kecil karena berkaitan dengan politik pemilihan tadi. Jadi dia ini garis merah, garis kuning, garis biru atau siapa? Atau dia ini berjasa dalam politik pemilihan saya jadi legislatif atau saya jadi bupati, wali kota, dan gubernur. Itu yang cilaka sebenarnya. Karena sampai kapanpun dia memelihara konflik dalam masyarakat. Atau contoh yang paling sederhana, kepala desa korupsi misalnya. Tetapi kemarin kepala desa membantu dia, menggolkan dia sebagai gubernur, atau wali kota, atau bupati. Bagaimana dia? Dan dalam tanda kutip, mainkan itu tidak murni, tapi digolkan menjadi pemenang di desa itu. Terbukti dia korupsi. Ini bahaya ini kan masing-masing punya blok tertentu. Maka hukum menurut model-model seperti itu. Kan pasti kalau bupati misalnya, dia akan telepon Pak Kajari kan. Pak Kajari itu orang saya. Tolonglah diamankan 86. Nanti saya gini-gini gitu kan. Banyak kasus yang ditahan-tahan sampai ke jarinya. Atau paling tidak, itu calon saya. Di partai politik di Jakarta, partai tertentu punya pemimpin hukum siapa. Tolonglah dibantu supaya dia dipindahkan ke jarinya, dipindahkan Kapolresnya, dipindahkan jaksanya. Bisa saja. Dan barang itu terjadi di lapangan kok. Nah, kebal hukum model-model seperti itu agak sulit pun. Bagaimana sulit ya Pak? Saya bilang kalau bagaimana memberantas cuma butuh mahasiswa punya keberanian, masyarakat punya keberanian, jalan pintas lewat koran atau kita demo. Itu saja.
Karena kita bergantung pada mana pun. Berarti kalau misalnya dari point of view mahasiswa sendiri, mereka juga membutuhkan dukungan masyarakat tentunya ya Pak, selain mereka melakukan aksi atau demo di masyarakat atau posting di sosial media, tetapi dukungan secara tidak langsung dari masyarakat juga menjadi salah satu aspek penting begitu ya Pak? Oh, luar biasa Put, beberapa kasus di Maluku ini kalau tidak demo, dia tidak sampai di pengadilan Put, dan pasti putusannya berubah. Jadi media, masyarakat itu penting. Sosial kontrol masyarakat itu penting. Sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap putusan. Kasus Ariel misalnya. Kasus Ariel menurut saya itu kasus yang tidak boleh masuk ke hukum. Tetapi karena masyarakat demo dengan asusila, ya masuk. Karena itu sebenarnya bagian dari dia dengan pasangannya lah. Tetapi karena banyak demo, pada akhirnya masuk. Kalau kasus-kasus lain di masyarakat, banyaklah ketemu lihat sekarang di Maluku ini. Tetapi bagi beta, sejauh mana ketemu punya penegak hukum, pemimpin daerah, punya keseriusan dalam menangani perkara. Karena apapun yang kita lakukan hari ini tidak baik, satu ketika dia akan terungkap. Kasus-kasus yang besar di negara ini sekalipun sudah lama, satu ketika dia akan terungkap. Karena partai politik ini kan akan berkurang. Saya rasa kalau bicara politik, Pak Poli lebih paham tentang itu. Tapi kan hari ini kita bisa konco dengan partai, besok dia tidak suka, dia buka dia. Saya sudah barang itu. Uang lagi. Siap. Iya. Dengan jadi kalau memang pejabat daerah ini benar-benar mau lihat Maluku ini baik, Maluku ini sejahtera, mari kita bicara hati yang bersih supaya ketika dia turun legitimasi dia sebagai seorang pejabat yang luar biasa dalam beberapa tahun menjadi gubernur atau bupati atau wali kota dapat dikagumi seperti Lewati Mena kan, siapapun wali kotanya, tapi bisa tergantikan nama itu sebagai nama yang menjadi wali kota yang luar biasa di Kota Ambon. Iya. Demikian Bu. Oke. Jadi terkait kebal hukum nih tergantung ya berafiliasi dengan siapa atau di belakangnya ada ring 1 ring 2-nya siapa, seperti itu ya Pak. Pasti. Tadi. Apalagi case-nya dia waktu pemilihan ya sudah pasti di belakang. Tapi begini, ada lembaga ini bicara prosedural ya. Kalau demikian terjadi, maka ada lembaga-lembaga yang bisa ketong pakai sebagai pengawas, contoh kayak ombudsman. Di kejaksaan ada lembaga pengawas kejaksaan, maka kita bisa lapor di Jamwas misalnya. Kalau di pengadilan ketong bisa lapor di komisi yudisial misalnya terhadap tindakan hakim yang ketong lihat sebenarnya ini sudah salah tapi putusannya kok dia dibenarkan begitu. Nah, maka bisa pakai jalur-jalur formal itu yang telah disediakan oleh undang-undang untuk masyarakat dapat mengontrol tingkah laku hakim. Atau kejaksaan misalnya sebenarnya dia terlibat tapi dia tidak masuk. Nah, itu bisa lapor di Jamwas. Jadi ada tahapan-tahapan dan ada celah yang diberikan undang-undang untuk kontrol terhadap tindakan-tindakan penegak hukum. Iya Pak Poli. Siap Pak Ones. Nah, saya beralih ke Pak Poli nih Pak. Ya. Iya Pak. Jika hukum seringkali tidak memberikan efek jera, kira-kira pendekatan non-hukum apa yang seharusnya dikedepankan agar kriminalitas di Maluku ini tidak terus menjadi siklus, Pak? Gimana pendapat Bapak? Menurut Bapak? Memang kesadaran hukum itu lahir dari banyak variabel ya. Jadi tidak ada variabel tunggal yang bisa menjadi garansi atas munculnya kesadaran hukum. Gitu ya. Tadi saya katakan bahwa dalam fenomena public distrust, ketika orang diajak untuk sadar hukum, orang nggak mau karena orang melihat pribadi penegak hukum itu sendiri ada di dalam situasi yang cukup memprihatinkan dan semakin mengentalkan. Bukan saja rasa tidak percaya, tapi rasa tidak suka. Sehingga kadang-kadang satu aparat, dua aparat, tiga aparat yang bagus tetap saja dianggap tidak bagus betulnya. Itu yang terjadi. Karena itu memang bagi saya struktur masyarakat itu harus dibentuk melalui fragmentasi pelaksanaan sistem hukum kita yang memang menjawab ekspektasi mereka. Maksudnya begini, misalnya begini. Dari perspektif sosiologi ya, misalnya fenomena kebal hukum tadi di Maluku, itu kan adalah produk interaksi antara struktur sosial
relasi kuasa yang tadi dia orang siapa, partai apa dan sebagainya, tetapi juga situasi yang berhubungan dengan pluralisme hukum dan sejarah konflik itu sendiri ya. Misalnya tentang pluralisme hukum ya. Eh, Dominasi penyelesaiannya adalah lebih banyak non formal. Kan gini, sampai pada tataran di polisi pun tetap ngajak orang untuk berdamai, gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin pada titik itu, saya minta maaf, saya tidak bermaksud mencurigai polisi atau apapun ya. Tapi mungkin dari sisi kejahatan hukum ya, apa mafia-mafia hukum peradilan dan sebagainya, mereka melihat prospek kasus ini ke depan tidak terlalu prospektif bagi mereka. Itulah sebabnya sudahlah diajak damai aja begitu, toh tidak ada untung apa-apa juga kan kayak gitu ya. Karena memang di dalam situasi-situasi itu untuk mencapai satu tujuan memang ada 3 hal, termasuk juga dalam konteks ini ya, entah itu politik maupun juga hukum ya. Ada 3 hal yang paling menentukan. Yang pertama memang finansial ya, kekuatan finansial. Yang kedua social networking, jaringan tadi ya. Jadi bisa kekuatan jaringan itu membuat sesuatu yang sudah diformalkan itu bisa acak-acakan, bisa kacau balau gitu ya. Jadi finansial cost, kemudian networking atau jaringan sosial, dan yang ketiga itu tentu restu Tuhan yang ada di sorga begitu ya. Jadi kalau yang ketiga itu yang sebetulnya paling primer, yang ketiga itu paling benar, tetapi bukankah Tuhan juga menghargai kehendak bebas manusia? Gitu ya, Tuhan memberi larangan, memberi perintah. Tapi manusia kalau mau melanggarkan itu pilihan manusia. Jadi nggak bisa kita sudah salah terus kita bilang izin Tuhan, nggak bisa kayak begitu. Kalau kita punya rasio untuk memilih, bisa membedakan mana benar, mana salah. Ya. Sehingga pada titik ini 2 hal tadi yang bagi saya itu sangat berpengaruh, ya. Sangat berpengaruh untuk kemudian bisa menciptakan bagaimana masyarakat itu sadar hukum. Yang ketiga dari saya itu adalah kesadaran hukum itu jika muncul serentak itu juga berbarengan dengan derajat kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang sebetulnya baik, gitu ya. Misalnya satu di Oklahoma atau di mana itu ya, penjara-penjara itu pada kosong semua, ya petugas-petugas penjara dibilang pensiun saja karena tidak ada orang lagi yang masuk dalam penjara itu karena ternyata mereka punya relasi-relasi sosial yang bersifat horizontal maupun relasi-relasi yang sifatnya intersubjektif relationship dengan Tuhan yang disembah itu berjalan seimbang sebetulnya ya, sehingga memang kekuatan peradaban mereka itu menentukan bagaimana kemudian kesadaran hukum itu berawal dari apa yang sebenarnya mereka menganggap kalau sadar hukum itu adalah sebuah kebutuhan. Nah hari ini kalau diberikan skala prioritas, apakah masyarakat Maluku membutuhkan kesadaran hukum nomor 1 ataukah membutuhkan kesejahteraan ekonomi misalnya? Nah kalau pilihan-pilihan itu menjadi komparasi, itu adalah jawaban yang sulit yang kita akan temukan. Harapan kita kesadaran hukum bisa berlangsung dengan baik, tapi boleh jadi, gitu ya, boleh jadi justru sebaliknya yang akan tercapai. Karena orang lebih fokus dan prioritas untuk memenuhi basic needs-nya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, untuk memenuhi situasi pegawai negeri yang sekalipun golongan 4 tapi dari lubang itu lubang misalnya. Saya kira begitu, Adik Putri. Ya, gitu. Oke, Bapak Poli, terima kasih atas penjelasannya. Baik, ya. Sebelum berakhir, pertanyaan kepada kedua narasumber kita yang hebat-hebat di sore hari. Mungkin bisa dari Pak Onas dulu. Ini semua nah, tuntutan hukum tidak tegas ke dan masyarakat kehilangan kepercayaan agar Maluku tidak terus terjebak dalam kriminalitas. Pak Ones ya, Pak. Oke, Pak. Jika tidak tegas, kemudian masyarakat kehilangan kepercayaan, siapa yang seharusnya berperan paling besar agar Maluku tidak terus terjebak di dalam siklus kriminalitas? Sebenarnya kalau
pertanyaan itu tadi kalau ketong simak benar jawaban-jawaban beta maupun Pak Poli ketong sudah bisa menjawab itu. Jadi intinya ada yang masuk di sini yang tadi bilang intinya di chat ini jaksa, polisi, Ya, polisi pengacara, hakim benar-benar ya benar-benar melaksanakan tugas dengan baik. Beta rasa ketong damai. Tapi kita tambah lagi tambah dengan masyarakat. Jadi bukan cuma penegak hukumnya, tapi tanggung jawab masyarakat dan stakeholder di masyarakat. Jadi beta kasih namakan 3 batu tungku antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum itu mesti sama-sama. Kalaupun dipaksakan untuk keadilan, tetapi pemerintah tidak memberikan pelayanan publik dengan baik, kesejahteraan dengan baik. Tadi yang Pak Poli bilang ekonomi akan mempengaruhi hukum juga. Kan orang kalau lapar dia akan bertindak pidana. Kriminal kan? Dia mencari sesuatu. Kalau beta lapar beta akan pergi mencuri. Itu paling sederhana itu. Lalu tidak disediakan lapangan pekerjaan, tidak disediakan tempat sesuatu yang bisa menafkahi dia, maka terjadi kriminalitas tadi. Kalau sampai di jalur yang tadi jaksa polisi, marilah kita menghapus sisi hukum yang selama ini keliru. Ya. Yang tadi Pak Poli bilang itu betul. Ada anggapan kalau dia pergi misalnya perebatan tanahnya 3 kali berapa meter, berapa puluh juta, lalu dia pikir kalau pergi ke pengadilan, ongkos tanahnya kecil itu, tapi pengadilan, proses pengadilannya mengeluarkan uang yang lebih besar daripada kalau dia jual tanah. Dan itu semua di masyarakat begitu. Ketemu mau pergi ke pengacara, bila ketemu tersolimi, ketemu kira-kira bayar berapa ke pengacara Tapi benar ada pengacara yang perembono juga, artinya menangani perkara tanpa uang. Tapi sampai di lapangan, praktek-praktek oknum ya, kita bilang lembaganya, kita bilang oknumnya. Bilang oknumnya, sampai ke pengadilan, tahapan demi tahapan itu mengeluarkan banyak uang. Itu yang tadi kita bilang, dia tidak percaya. Buat apa kita pergi sana? Lebih baik kita selesaikan dengan yang tadi Pak Poli bilang, dengan kearifan lokal stopnya itu lebih menguntungkan, atau premanisme yang lebih menguntungkan daripada kita pergi di sana, prosesnya terlalu panjang, menunggu waktu lama, duit keluar, tidak kunjung selesai, kepastiannya tidak dapat. Terjadilah sesuatu yang seperti itu. Tambah pemerintah tidak menyediakan tempat yang layak, tempat yang pasti untuk orang nyaman bekerja, ya susah juga. Jadi berterasa terakhir peran media. Media ini sangat penting, Bud. Kayak era reformasi, orang bilang no viral, no justice. Yes, sepakat Pak. Ya, beberapa kasus yang kita tangani pun, kalau banyak dipublikasi, barang itu dia mandek. Kalau publikasi akang, baru ledon cepat menyelesaikan perkara itu. Jadi ini butuh kesadaran kolektif, secara lembaga, kesadaran pribadi secara dalam hal penegakan hukum. Bagi oknum-oknumnya itu, mari kita tinggalkan praktek-praktek yang lama, karena kita sudah digaji dari pajak masyarakat, diberi kewenangan dan diberi sumpah jabatan. Kan disumpah atas nama ini dapat jabatan. Jadi beta kalau kas kuliah, Pak Poli, dan mungkin Pak Poli kas kuliah juga, Pak Poli jaga bilang-bilang akang sebagai akademisi, ketemu menghimbau dalam kelas kalau kas kuliah polisi, jaksa begitu kita bilang, apa yang ketemu makan dari sesuatu yang tidak halal, nasi di Malawang, anak sapi, anak Malawang, kepala batu, dan segala macam. Sekalipun mungkin dihukum karena dia di bidang hukum tidak tersentuh, tapi faktor-faktor lainnya yang tadi Pak Poli bilang dengan Tuhan itu, dia akan dapat. Kan ketemu manusia tuh. Mungkin orang demo yang dia tetap karena dia bosnya lebih kuat dan dia store-nya jelas. Terus yang tahu Tetapi ingat kalau bawa uang-uang itu ke rumah, anak kepala batu, bini, Malawang, segala macam. Pada akhirnya kita tersiksa. Sekalipun kita terlihat kaya, tapi ternyata dalam hati kita rapuh dan
sebenarnya hidupnya tidak tenang. Itu Put yang bisa beta sampaikan. Oke Pak, pertanyaan terakhir ke Bapak. Secara konkret, kira-kira rekomendasi apa yang Bapak bisa berikan kepada pemerintah daerah Maluku khususnya dan juga aparat penegak hukum agar kriminalitas di Maluku ini tidak terus menjadi bom waktu sosial? Yang pertama Put, bikin rapat, panggil akademisi sosiologi kayak Pak Poli, panggil tentara, panggil polisi, panggil BIN, duduk sama-sama, bikin mapping. Ini sebenarnya potensi di mana, apa yang terjadi, akademisi kasih usulan. Ini kenapa dia begini terus? Ini karena minta maaf, pemerintah terkadang tidak meminta pikiran-pikiran positif dari akademisi ataupun stakeholder yang baik untuk merumuskan satu kebijakan pengamanan di Maluku. Kalau agresif cuma dengan senjata dan baju, agak susah, masyarakat akan menganggap apalagi tipikal orang Maluku. Jadi undang Pak Poli, undang pokoknya yang berkaitan dengan sosiologi, antropologi, hukum, lalu duduk bahas. Ini Maluku nih bekas konflik, tentu penanganannya bagaimana? Ambil langkah yang konkret. Lalu bilang Pak Kapolda, bilang Pak Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, bila ada perkara ini cepat diputuskan dan harus diumumkan. Supaya masyarakat puas, oh iya sampai di sini katanya bukannya begini. Supaya bila mana ada yang berbuat lagi, langsung kena perkara, tidak boleh lama kasus itu. Tidak boleh berlalu lagi di kepolisian, langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan tidak lama langsung dilimpahkan ke pengadilan. Dan terkontrol dan terpublikasi. Supaya masyarakat akan pantau dan puas terhadap tindakan-tindakan yang terjadi. Kita rasa duduk bersama Pak Poli, duduk bersama. Siap. Istilah Pak, istilah begini Bu, istilah 3 batu tunggu itu penting. Pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum ketemu sama-sama, lalu bicarakan akar. Jangan menganggap superior dalam penegakan dan tahu. Kalau orang yang pikir rantau berlebihan ini yang tidak mendengar masukan dan saran dari beberapa stakeholder ini yang susah. Ya. Nanti ditambahkan oleh Pak. Baik, berarti secara tidak langsung melibatkan akademisi itu juga penting ya, akademisi dan stakeholder yang memang memiliki kemampuan di bidang itu untuk dilibatkan, didudukkan agar dibicarakan kira-kira permasalahannya di mana, seperti itu, supaya sama-sama bisa memetakan seperti itu. Mungkin itu dari Pak Ones, kemudian saya lanjut ke Pak Poli. Ya. Ya Pak, jika hukum tidak tegas dan masyarakat sudah kehilangan kepercayaan nih Pak ke penegak hukum, kira-kira siapa yang seharusnya mengambil peran paling besar? Agar apa? Agar Maluku tidak terjebak di dalam siklus kriminalitas. Menurut Bapak, siapa yang memiliki peran itu? Ya, memang ini pertanyaan yang tidak mudah ya. Ketika aparat tidak maksimal, masyarakat sudah tidak percaya, kemudian siapa? Tapi saya kira begini, segmentasi penyelesaian hukum tidak pernah berdiri sendiri, ya, tidak pernah berdiri secara mandiri lepas dari variabel-variabel yang lain. Dan karena itu kemudian ini membutuhkan sebuah pendekatan yang bersifat komprehensif, ya. Salah satu yang tadi sudah disarankan oleh Pak Ones, saya kira itu kunci dari apa yang harus kita lakukan supaya kepastian hukum di Maluku itu bisa terrealisasi. Namun satu hal yang saya ingin mengatakan, memang mari pemerintah kita ya, semua stakeholder beramai-ramai untuk kita fokus pada pembangunan selain hukum tapi juga pembangunan ekonomi kita. Saya kira untuk membangun ekonomi, kalau hari ini orang bilang harus banyak uang dari Jakarta, enggak juga sebetulnya. Saya kira pemberdayaan pangan lokal yang dari dulu sampai sekarang saya keluar-keluar di mana-mana, sampai gubernur demi gubernur itu tidak suka sama saya itu karena saya selalu kritik mereka dan katakan, Bapak-bapak terlalu cari muka sama Jakarta dan mengabaikan eksistensi pangan lokal kita. Lalu saat ketika saya diprotes dan saya bilang, oke, silakan, dan mereka bilang begini, bagaimana mungkin Anda bilang kami tidak peduli sama pangan lokal? Terus saya bilang begini, sebab begini, kalau misalnya untuk membuat sawah, gitu ya, untuk membuat sawah, maka saya pastikan jalan dari rumah penduduk sampai ke sawah itu pasti jalan kelas 1, hot mix, jalan hot mix, katakanlah sarana jalan. Tapi kan
Makanan pokok orang Maluku itu ya ada sagu, ada kaladi, kumbili, ubi, petatas, kedelai, apa macam-macam gitu ya. Saya tanya sama Pak Gubernur, saya bilang begini, berapa meter jalan setapak yang Bapak bangun dari rumah penduduk sampai ke hutan-hutan sagu? Nggak ada kan? Dalam soal jalan saja, untuk buka akses saja Bapak tidak lakukan. Bagaimana pangan lokal kita akan berdaya? Belum juga kepastian pasarnya. Gitu ya. Dan saya katakan misalnya untuk kasus Tanimbar, saya meneliti 40 kali 40 itu bisa dapat berapa ratus makanan untuk, kan di Tanimbar ada 3 jenis kebun. Ada Nemun, ada Lablowar, ada Tual misalnya. Masing-masing itu dengan produk jenis makanannya sendiri-sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah justru pangan lokal kita itu sama sekali tidak berdaya karena kepastian pasarnya nggak ada. Ya, jadi saya kira waktu masyarakat tidak lagi percaya dan penegak hukum sepertinya ada di dalam situasi yang serba salah seperti itu, maka memang masing-masing pihak harus melakukan bagiannya secara sempurna sekalipun mungkin the self actualization-nya itu tidak terpenuhi. Kan setiap orang tampil tentu butuh pengakuan. Polisi mau juga dipuji, tentara juga mau demikian. Tapi sekalipun menurut saya, kalaupun itu tidak diperoleh, masyarakat tetap a priori dan skeptik terhadap maksimalisasi peran-peran publik mereka, tapi bagian mereka adalah sepanjang negara menggaji mereka, maka mereka mesti bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa harus mengharapkan bantuan pengakuan, ya, nama baik dan sebagainya dari pihak masyarakat. Ya. Saya kira kalau itu dilakukan berulang-ulang, tidak mungkin hasilnya tidak akan nampak. Masyarakat juga saya kira jangan diajarin soal rasionalitas cara berpikir, tapi juga kemampuan menganalisis berdasarkan apa yang mereka. Tentu masyarakat punya perbandingan. Oh dulu kayak begini, sekarang kayak begitu. Ya. Itu pasti ada pada masyarakat. Masyarakat jangan dibilang bodoh, masyarakat itu paling pintar. Ya, karena mereka punya sejumlah laboratorium yang ternyata laboratorium itu inheren di dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak bisa dikibulin dengan macam-macam teori dan sebagainya. Tetapi yang terakhir saran dari saya adalah memang Maluku ini butuh semacam White House begitu. Semacam rumah putih. Nah, rumah putih itu di dalamnya itu ada macam-macam elemen yang tadi Pak Ones bilang tadi. Jadi ada akademis yang punya integritas, ada tokoh agama yang punya integritas, ada ini, ada itu. Nah, termasuk ada pihak yang memang punya spesialisasi melakukan mapping konflik, tetapi juga mengkonstruksi isu-isu sebagai counter of isu yang ada di dalam masyarakat. Sebab ternyata masyarakat di era digital ini begitu rentan terhadap isu dan bahkan persentase mempercayai sesuatu yang hoax itu lebih banyak dari yang tidak mempercayai. Karena itu White House itu dimaksimalkan, didanai oleh entah dari APBN atau APBD untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Ya, dan persebaran isu, informasi dan segala macam itu mestinya ada dan melalui itu semua. Dan pertimbangannya komprehensif dari agamanya, dari sosiologisnya, dari hukumnya, dari macam-macam. Pertanyaannya, apakah memang pemerintah daerah mau nggak untuk melakukan itu? Yang saya takut itu begini, yang saya takut utang politik terlalu banyak. Karena utang politik terlalu banyak, itulah sebabnya maksimalisasi peran publik tidak berorientasi untuk mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat Maluku, tetapi bagaimana utang-utang politik itu dibayar, dicicil dan sebagainya. Itu problematika kita yang memang tidak terabaikan sebetulnya. Ya, demikian Ade Putri. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaannya itu luar biasa ya, Pak. Cukup mewakili pertanyaannya bisa atau tidak. Kayak gitu. Bisa dibangun White House kurang lebih sama dengan penyampaian dari Pak Ones tadi. Ya. Oke, pemirsa, sobat rakyat Maluku, tak terasa kita sudah berada di penghujung live kita di diskusi yang sangat menarik di sore hari ini bersama dua narasumber hebat. Yang satu dari Akademis Hukum dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Bapak Stones Y. Sisinaru, SHM Hum, dan juga Bapak Dr. Koritelu, Bapak Awis Koritelu. Nah, pemirsa atau sobat rakyat Maluku, kriminalitas yang tak kunjung tuntas itu bukan hanya soal pelaku dan juga korban, tetapi perihal masa depan dan juga rasa aman masyarakat Maluku.
Hukum yang lemah akan melahirkan ketidakpercayaan, sementara konflik sosial yang dibiarkan terus-menerus itu akan melahirkan kekerasan baru. So, untuk itu, marilah kita semua yang teman-teman yang sempat hadir di live podcast di sore hari ini, marilah kita sama-sama belajar untuk sadar hukum. Semoga kita bisa menjadi orang yang bisa berkontribusi taat hukum dan tahu aturan. Kalau bisa, kita menjadi bagian yang bermitra dengan penegak hukum untuk membangun Maluku ini menjadi daerah yang aman tentunya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Sostone Siesi Sinaru dan Bapak Dr. Amin. Profesornya OTW. Amin. Pak, menjadi doa ya Pak. Amin. Amin. Paulus Koretelu Esos MSI, seorang akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura. Terima kasih banyak Bapak berdua, terima kasih karena telah meluangkan waktunya dan memberikan pemikiran kritis dan juga reflektif kepada kami. Insight-nya banyak sekali dari diskusi kita di sore hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh Sobat Harian Rakyat Maluku yang sempat join di sini bergabung mengikuti diskusi kita di sore hari ini. Saya Putri Kakanegi mewakili seluruh tim yang bertugas. Mohon undur diri. Sampai ketemu di live session berikutnya. Terima kasih. Selamat sore Bapak. Selamat sore semua. Terima kasih Pak Ones. Sampai jumpa Pak Ones. Hormat. Puput. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Sehat-sehat Pak Ones. Sampai kembali ke Ambon. Pak Poli juga. Baik Adik Putri. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada penonton setia Harian Rakyat Maluku. Sampai jumpa di live podcast berikutnya.